warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adriani dari Prodi Ekonomi Syariah kelas A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Parepare. Di sini saya akan menjelaskan materi jurnal umum, baik dari pengertian, tujuan, dan cara pembuatannya. Jurnal umum sendiri merupakan buku harian atau formulir khusus yang digunakan untuk mencatat semua aktivitas transaksi secara kronologis dan sesuai urutan tanggal dengan mencantumkan nama transaksi, kelompok akun, dan nominal di kolom kredit ataupun debit. Selanjutnya ada tujuan jurnal umum, yaitu pertama, mengidentifikasi terhadap transaksi yang terjadi. Yang kedua yaitu melakukan penilaian terhadap transaksi. Yang terakhir yaitu mempermudah proses pemindahan dampak transaksi yang terjadi ke dalam sebuah akun untuk sesuai transaksi. Selanjutnya ada cara membuat jurnal umum. Membuat jurnal umum akuntansi sebetulnya tidak terlalu rumit. Pada dasarnya kita akan membuat 5 kolom yang terdiri dari tanggal, keterangan, referensi, debit, dan kredit. Di mana tanggal sendiri yaitu kolom tanggal yang diisi dengan tanggal dan bulan saat transaksi terjadi. Kedua yaitu keterangan. Keterangan diisi dengan ayat-ayat jurnal transaksi. Akan tetapi sebelum itu kalian perlu menuliskan jumlah transaksi yang didebit untuk memudahkan transaksi. Catatan berupa keterangan pendek dapat dibuat pada setiap transaksi. Yang ketiga itu referensi. Kolom referensi berisi nomor ayat-ayat jurnal yang sudah dipindahkan ke dalam buku besar. Yang keempat itu debit. Debit sendiri yaitu catatan jumlah transaksi yang harus didebit. Pencatatan ini dilakukan pada setiap transaksi. Yang terakhir yaitu ada kolom kredit yang berisi catatan jumlah transaksi yang harus dikredit, setiap transaksi kredit yang harus dicatat. Selanjutnya saya akan menjelaskan persamaan akuntansi. Pemahaman ini sangat penting agar kita tahu bagaimana cara membuat transaksi dalam jurnal, akun yang mana kita gunakan, hingga posisi debit dan kreditnya benar. Yang pertama yaitu ada akun aktiva. Apabila aktiva atau aset bertambah, kita perlu membuat catatan di kolom debit. Sebaliknya jika aktiva berkurang, buat catatan di kolom kredit. Kolom saldo normal di akun aktiva berada pada posisi debit. Yang kedua kewajiban. Ketika kewajiban atau utang bertambah, kamu perlu membuat catatan di kolom kredit. Sementara itu, jika ada pengurangan kewajiban, transaksi dicatat di kolom debit. Kolom saldo normal di akun kewajiban dicatat pada sisi kredit. Yang ketiga ada modal, di mana bila akun modal bertambah, kamu harus mencatat transaksi di kolom kredit. Sebaliknya, catat transaksi di kolom debit saat modal berkurang. Kolom saldo normal pada posisi ini yaitu kredit. Yang keempat, pendapatan, di mana jika pendapatan bertambah, transaksi dicatat di kolom kredit. Namun saat pendapatan menurun atau berkurang, transaksi ditulis di kolom debit. Saldo normal di akun pendapatan berada di posisi kredit. Yang kelima atau yang terakhir yaitu akun beban, di mana pencatatan akun beban sama dengan akun aset. Penambahan beban dicatat di kolom debit, sedangkan pengurangan beban dicatat di kolom kredit. Saldo normal pada akun beban berada di posisi debit. Selanjutnya yang terakhir, saya akan memberikan contoh transaksi pada jurnal umum. Yang pertama, pada tanggal 12 Agustus 2007, Bapak Thoib membuka usaha toko bangunan dengan menggunakan nama Toko Bangunan Jaya Abadi. Sebagai modal awal, Bapak Thoib menyetorkan uang tunai sebesar 15 juta rupiah. Karena Bapak Thoib membuka usaha, jadi harus mengeluarkan uang dan modal. Jadi transaksinya kas bertambah, modal juga bertambah. Jadi kas bertambah di debit sebesar 15 juta dan modal Bapak Thoib bertambah di kredit sebanyak 15 juta. Dan juga nominal di debit dan kredit harus sama agar hasilnya juga seimbang. Yang kedua yaitu pada tanggal 15 Agustus 2007,
Toko Bangunan Jaya Abadi membeli perlengkapan untuk usahanya sebesar 2 juta secara kredit. Karena membeli perlengkapan, jadi perlengkapan ditambah hutang juga bertambah. Jadi transaksinya perlengkapan bertambah di debit 2 juta rupiah, hutang juga bertambah di kredit 2 juta rupiah. Yang ketiga yaitu pada tanggal 30 Agustus 2007, Toko Bangunan Jaya Abadi membayar beban listrik dan beban telepon dengan total sebesar 400.000 karena membayar beban listrik dan telepon bertambah, kas berkurang karena membayar. Jadi transaksinya yaitu beban listrik dan telepon bertambah 400.000 di debit dan kas berkurang di kredit 400.000. Jadi jumlah keseluruhan di debit yaitu 17.400.000 dan jumlah keseluruhan di kredit yaitu 17.400.000. Sekian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Muti Azahra dari kelompok 1. Di sini saya akan membahas tentang jurnal khusus pembelian. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Muti Azahra dari kelompok 1. Di sini saya akan membahas tentang jurnal khusus pembelian. Langsung saja. Pengertian jurnal khusus pembelian adalah jurnal khusus untuk mencatat semua jenis pembelian, baik barang maupun bukan barang secara kredit. Jurnal ini paling sering ditemukan dalam sistem akuntansi manual, di mana diperlukan untuk menyimpan laporan transaksi pembelian bervolume tinggi di luar buku besar. Jenis-jenis transaksi pembelian tersebut yakni pembelian barang dagang secara kredit dan pembelian perlengkapan peralatan secara aktiva lain atau secara kredit. Semua jenis pembelian yang dilakukan secara kredit dicatat dalam jurnal pembelian, termaksud berikut. Barang yang diperoleh untuk dijual kembali. Jurnal ini berfungsi untuk menyederhanakan pencatatan dan memudahkan pembukuan transaksi bervolume tinggi ke dalam buku besar. Jurnal pembelian juga mencatat transaksi secara harian sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi. Nantinya, pada akhir tiap periode pelaporan, catatan dalam jurnal pembelian akan diringkas dan diposting ke dalam buku besar. Setiap transaksi yang dimasukkan ke dalam jurnal pembelian melibatkan kredit ke rekening hutang dan debit ke akun biaya atau aset yang terkait dengan pembelian. Misalnya, debit yang berkaitan dengan pembelian perlengkapan kantor akan menjadi akun biaya persediaan. Jurnal ini juga mencakup tanggal pencatatan, nama pemasok yang dibayar, referensi dokumen sumber, dan nomor faktur. Berikut contoh transaksi dalam jurnal khusus pembelian adalah sebagai berikut ini. Beli barang dagang secara kredit dari PT Sejahtera sebesar 60 juta rupiah dengan syarat pembayaran 2/10 N/30, beban angkut 15 juta, FOB destination. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 atas nama Nabila Syarif akan membawakan materi jurnal khusus penjualan. Langsung saja. Jurnal khusus penjualan adalah buku harian yang digunakan untuk mencatat transaksi penjualan produk perusahaan secara kredit. Jurnal ini digunakan ketika frekuensi terjadinya penjual kredit sedang tinggi. Transaksi penjualan kredit akan melibatkan akun piutang usaha di sebelah debit dan akun penjualan di sisi kredit. Jurnal ini juga mencatat transaksi berdasarkan kronologis kejadian. Langkahnya yaitu 1. Buat kolom yang berisi tanggal keterangan, ref, debit, dan kredit terlebih dahulu. Dan yang kedua itu isi tanggal sesuai dengan transaksi kas keluar. Yang ketiga, isi keterangan dengan hal-hal yang menunjang informasi. Yang keempat, mengenai transaksi yang keluar tersebut, misalnya nama toko atau keperluannya. Yang kelima, ref diisi kode akun. Ini bisa diabaikan atau dikosongkan terlebih dahulu. Yang keenam, isi nominal transaksi debit pada kolom debit dan isi sesuai kolom yang telah disediakan.
Nah, untuk kolom serba-serbi diisi ketika ada transaksi debit yang akunnya tidak ada di tabel, sehingga apabila ada transaksi debit di luar pembelian barang dagang dan utang akan masuk di serba-serbi. Terakhir, isi nominal transaksi kredit pada kolom kredit. Contoh soal, misalkan tanggal 3 Juni 2020 menjual barang kepada toko Amanda senilai Rp 5 juta dengan syarat 2/10 N/60, maka analisis transaksinya yakni penjualan yang dilakukan secara kredit akan menambah penjualan dan menambah piutang, maka penjualan sama dengan debit, piutang sama dengan kredit. Masing nominalnya pun sebesar 5 juta. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 atas nama Muhammad Yusril S akan membawakan materi jurnal penerimaan kas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 atas nama Muhammad Yusril S akan membawakan materi jurnal penerimaan kas. Langsung saja, pengertian jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas adalah salah satu jenis jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat semua transaksi yang berkaitan dengan penerimaan uang tunai oleh perusahaan. Jurnal ini mencatat berbagai sumber penerimaan seperti penjualan tunai, penerimaan piutang, pendapatan bunga, dan sumber penerimaan lainnya. Selanjutnya, tujuan jurnal penerimaan kas. Tujuan utama jurnal penerimaan kas adalah: pertama, mencatat semua penerima secara terperinci. Kedua, memastikan bahwa semua uang yang diterima tercatat dengan benar. Ketiga, membantu dalam proses rekonsiliasi kas. Keempat, mempermudah pelacakan sumber penerimaan kas. Selanjutnya, elemen jurnal penerimaan kas dan format jurnal penerimaan kas. Dalam jurnal penerimaan kas, biasanya terdapat beberapa elemen penting, yaitu tanggal terjadinya transaksi penerimaan kas, keterangan singkat mengenai transaksi seperti sumber penerimaan kas, nilai uang tunai yang diterima, akun-akun yang dipengaruhi oleh transaksi seperti kas, piutang, pendapatan, dan lain-lain. Selanjutnya, langkah-langkah pencatatan di jurnal penerimaan kas. Pertama, tentukan transaksi yang menyebabkan penerimaan kas. Kedua, masukkan tanggal transaksi terjadi. Ketiga, berikan keterangan tentang sumber penerimaan kas. Keempat, masukkan jumlah kas yang diterima di kolom debit. Kelima, tentukan akun kredit yang terkait dengan penerimaan kas tersebut. Selanjutnya, contoh penerapan jurnal penerimaan kas. Misalkan, perusahaan menerima pembayaran tunai sebesar 10 juta rupiah dari penjualan produk pada tanggal 5 Juni 2024. Jurnal penerimaan kas akan dicatat sebagai berikut. Selanjutnya, manfaat jurnal penerimaan kas. Pertama, memudahkan perusahaan dalam mengontrol arus masuk kas. Kedua, meningkatkan akuntabilitas dan mencatat semua penerima kas. Ketiga, membantu dalam penyusunan laporan keuangan yang lebih akurat. Keempat, memberikan jejak audit yang jelas untuk setiap penerimaan kas. Itulah materi tentang jurnal penerimaan kas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Deswinarahin dengan NIM 2320203860202131, Prodi Ekonomi Syariah kelas A. Saya akan menjelaskan pengeluaran kas. Kas adalah transaksi keuangan di mana uang tunai atau setara kas dikeluarkan oleh suatu entitas, baik itu perusahaan, organisasi, atau individu, untuk membayar berbagai kewajiban atau membeli barang dan jasa. Pengeluaran kas mencakup semua pembayaran yang mengurangi saldo kas. Adapun cara membuat kolom pengeluaran kas. Yang pertama, buatlah kolom yang berisi tanggal, ref, debit, dan kredit. Terus yang kedua, isi tanggal sesuai dengan transaksi kas yang dikeluarkan. Terus yang ketiga, isi keterangan dengan menunjukkan informasi mengenai transaksi yang dikeluarkan, misalnya nama toko atau keperluan. Yang keempat, isi ref sesuai akun, ini bisa diabaikan atau dikosongkan. Terus yang kelima, isi nominal transaksi debit pada kolom debit dengan isi sesuai yang telah disediakan. Terus yang keenam, terakhir, isi nominal transaksi kredit pada kolom kredit.
Saya akan memberikan contoh soal pengeluaran kas. Yang pertama, pada tanggal 5 Mei, toko Berkah membeli barang dari Uda Jaya seharga 50 juta, di mana pembelian ditulis di kolom debit dan kas ditulis di kolom kredit dengan nominal 50. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni, untuk toko pembayaran beban sewa seharga 12 juta untuk 1 tahun, di mana beban sewa ditulis di kolom debit dengan nominal 12 juta dan kas di kolom kredit dengan nominal 12 juta. Pada tanggal 2 Juni, toko membeli perlengkapan secara tunai senilai 750.000. Perlengkapan ditulis pada kolom debit dengan nominal 750.000 dan kas di kolom kredit dengan nominal 750.000. Begitulah penjelasan pengeluaran kas dan contoh soal yang saya berikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.